Lo pernah mikir nggak, kenapa kemiskinan kayaknya nggak pernah hilang? Bahkan di beberapa tempat malah makin parah. Di video kali ini, gue mau ngebahas sesuatu yang kontroversial dan mungkin bakal bikin lo semua mikir ulang soal kemiskinan ini. Gue bakal ngomongin soal teori bahwa kemiskinan itu sebenarnya diciptakan dan dipelihara secara sistematis. Gue tahu ini bakal bikin pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang mungkin bilang ini konspirasi nggak jelas. Tapi sebelum itu, gue harap lo semua buka pikiran dulu pelan-pelan. Karena semua udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau kasih pengertian dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan sistematis? Kemiskinan sistematis adalah kondisi di mana struktur ekonomi, kebijakan sosial, bahkan budaya dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang dari kalangan menengah ke bawah susah banget buat naik kelas ekonomi. Banyak kebijakan yang kelihatannya kayak mau bantu orang miskin, tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya justru malah makin mengunci mereka dalam kemiskinan. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah kebijakan upah minimum. Secara teori, upah minimum ini dirancang buat memastikan pekerja bisa hidup layak. Tapi masalahnya, kenaikan upah minimum biasanya nggak pernah sebanding dengan kenaikan harga-harga barang. Jadi walaupun upahnya naik, daya beli tetap nggak berubah banyak. Tapi nggak cuma itu, di sini kita juga bisa lihat peran pendidikan. Pendidikan yang katanya sebagai jembatan buat keluar dari kemiskinan ternyata nggak selalu sesuai harapan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kualitas pendidikan seringkali lebih rendah di wilayah-wilayah miskin. Dan biaya pendidikan tinggi itu mahal banget. Orang-orang miskin, meskipun punya kemampuan, tetap terjebak karena nggak punya akses yang sama buat dapat pendidikan yang berkualitas. Ada teori yang bilang kalau kemiskinan sebenarnya dipelihara oleh sekelompok orang yang punya akses ke kekuasaan, kapital, dan sumber daya terbesar, yang disebut dengan istilah kelas penguasa. Teori ini bilang bahwa kelas penguasa ini punya kepentingan buat menjaga orang-orang di lapisan bawah tetap di sana. Lo bisa bayangin nggak, gimana jadinya kalau semua orang itu kaya raya? Siapa yang bakal mau jadi buruh pabrik atau kerja dengan upah yang rendah? Mereka ini butuh tenaga kerja murah buat ngejaga bisnis mereka tetap jalan dan ngasih profit. Disinilah kemiskinan jadi sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Dengan adanya kelas pekerja yang gak punya banyak pilihan, perusahaan besar bisa terus bayar upah rendah dan tetap dapat keuntungan yang besar. Selain itu, ada juga yang bilang kalau kelas penguasa ini bukan cuma mengontrol ekonomi aja, tapi juga pendidikan. Menurut buku Pedagogy of the Oppressed, karya dari Paulo Freire, dalam bukunya, dia memperkenalkan konsep banking education atau pendidikan gaya bank untuk menggambarkan sistem pendidikan yang bersifat pasif dan hanya mengandalkan transfer informasi dari guru ke siswa. Dalam model ini, guru dianggap sebagai otoritas utama yang menyetorkan pengetahuan kepada siswa. Sementara siswa berperan pasif layaknya rekening bank yang hanya menerima dan menyimpan informasi. Paulo menganggap metode ini sebagai bentuk penindasan karena menghalangi siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Dengan hanya menjadi penerima, siswa tidak dapat mengembangkan pemikiran kritis atau menyuarakan gagasan mereka. Model ini melatih individu untuk mematuhi struktur kekuasaan tanpa mempertanyakan, yang pada akhirnya melanggengkan ketidakadilan sosial. Nah, melihat dari penjelasan dari buku itu, bisa kita kaitkan bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang itu terkesan dan seperti sengaja dibikin buat mempersiapkan orang buat jadi pekerja, bukan buat jadi inovator atau pemikir kritis. Jadi dari kecil kita udah dididik buat beradaptasi sama sistem yang udah ada, bukan buat ngelawan atau memperbaiki sistem itu. Jadi ada yang namanya poverty industry. Poverty industry itu kayak sebuah industri yang memanfaatkan kemiskinan buat ngedapetin keuntungan. Ya bisa dibilang kayak bisnis yang ngincar orang-orang miskin buat dapat duit. Ironis banget kan? Lo bayangin, ada banyak organisasi baik yang bilang NGO atau yayasan amal yang katanya mau bantu orang miskin. Tapi masalahnya, kadang-kadang mereka tuh nggak sepenuhnya ngebantu. Ada yang fokusnya lebih ke gimana caranya dapetin dana atau sumbangan. Dan itu yang bikin munculnya si poverty industry ini. Mereka kayak ngegantungin bisnisnya dari keadaan miskin orang lain. Jadi makin banyak orang miskin, makin banyak dana yang bisa mereka tarik. Ya nggak semua kayak gitu sih, tapi ini emang ada yang kayak gini. Contoh kasusnya di tahun 2022, PPATK mengungkap bahwa ada 176 data lembaga filantropi atau yayasan amal yang mengumpulkan dana atau donasi, yang di dalamnya itu ada penyalahgunaan dana, di mana sebagian dananya digunakan untuk membuat usaha, lalu untuk kepentingan pribadi yang gak semestinya. Nah, dilihat dari data, 176 itu bukan angka yang kecil.
Dan ini makin menguatkan bahwa argumen poverty industry itu emang ada gitu. Nah, contoh paling gampang adalah microfinance atau pinjaman mikro. Awalnya konsep microfinance ini tuh bagus banget. Niatnya buat ngasih pinjaman kecil buat orang-orang yang gak punya akses ke bank biar mereka bisa mulai usaha. Tapi ternyata ada banyak oknum yang ngasih pinjaman dengan bunga yang gede banget. Jadi bukannya bantu orang miskin keluar dari kemiskinan, mereka malah jadi makin terjerat hutang. Lo bisa bayangin, orang yang lagi susah malah jadi makin susah gara-gara ngurus utang terus. Tapi sekali lagi, ini adalah segelintir oknum. Tapi kalau dilihat dari data, itu tuh menunjukkan bahwa poverty industry itu masih masif dilakukan oleh oknum-oknum yang banyak itu. Jadi intinya poverty industry itu kayak permainan yang agak manipulatif. Mereka ngemas kemiskinan kayak produk dan narasinya tuh bener-bener nyentuh perasaan. Tapi belum tentu mereka beneran pengen ngurangin kemiskinan. Kadang malah mereka butuh kemiskinan itu tetap ada biar bisnis mereka tetap jalan. Kapitalisme global nggak bisa lepas dari peran perusahaan multinasional. Mereka ini punya kekuatan besar buat ngatur harga, menentukan kebijakan bisnis, dan bahkan ngelobi pemerintah buat kepentingan mereka. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya berperan penting dalam mempertahankan kemiskinan di level global. Lo bayangin, sumber daya alam di negara-negara berkembang diekspor ke luar negeri dengan harga yang murah. Sementara, masyarakat lokal nggak bisa merasakan hasilnya secara maksimal. Bahkan ada perusahaan yang sengaja ngebayar pekerja mereka dengan upah minim di negara-negara berkembang buat dapat keuntungan yang lebih gede. Ini yang bikin kesenjangan ekonomi itu makin lebar. Teori konspirasi bilang kalau ada elit global yang nyetir perusahaan-perusahaan ini supaya mereka bisa terus mengontrol ekonomi dunia. Mereka nggak pengen masyarakat miskin punya kesempatan yang sama karena itu bisa mengancam posisi mereka di puncak piramida ekonomi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang psikologi kemiskinan yang terbentuk oleh sistem ini. Kemiskinan itu nggak cuma soal ekonomi, tapi juga soal psikologi. Lo tau nggak? Banyak banget penelitian yang bilang kalau orang miskin seringkali mengalami mental block yang bikin mereka sulit keluar dari situasi mereka. Mental block ini seringkali ditanamkan sejak kecil, kayak sugesti seperti orang kayak kita nggak bakal bisa kaya, atau hidup tuh emang susah banget. Hal-hal kayak gini bikin orang miskin merasa terbatas dan susah buat berkembang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang miskin hidup dalam lingkungan yang sama-sama nggak punya akses dan kesempatan. Mereka nggak punya role model atau kesempatan berbelajar hal baru yang bisa ngubah hidup mereka. Dan ini yang biasa disebut dengan psychological poverty trap atau jebakan psikologis kemiskinan. Orang-orang yang hidup di lingkungan ini akhirnya punya mindset yang sulit banget diubah. Kalau ngomongin kemiskinan gak bisa lepas dari pengaruh politik. Ada yang bilang banyak partai atau politisi sebenarnya lebih seneng kalau kemiskinan tetap ada. Gimana caranya? Ya, lewat kebijakan populis yang kelihatan ngebantu rakyat miskin. Tapi sebenarnya cuma sementara dan gak ngasih solusi jangka panjang. Misalnya, bantuan langsung tunai. Ini kan ngasih efek baik di mata rakyat, tapi itu cuma solusi sementara. Gak ada efek yang ngangkat kesejahteraan rakyat secara jangka panjang. Sayangnya, kebanyakan politisi lebih milih kebijakan populis kayak gini, yang efeknya cepat kelihatan tapi gak ngasih solusi permanen. Media juga punya peranan besar dalam bikin kemiskinan terasa normal atau bahkan kayak takdir. Contohnya aja, sinetron atau film yang sering ngasih gambaran kalau orang miskin itu harus nerimo, harus ikhlas, atau anggap aja itu nasib. Bukan cuma itu, kadang ada juga stereotip yang menggambarkan orang miskin sebagai orang yang gak berpendidikan atau pemalas. Padahal kenyataannya gak selalu gitu. Media juga sering kasih kita mimpi-mimpi tentang kesuksesan secara cepat lewat jalan pintas kayak jadi artis, influencer, atau menang undian. Tapi gak semua orang bisa punya kesempatan yang sama buat sukses dengan cara itu. Budaya populer ini secara gak langsung bikin orang jadi lebih fokus sama mimpi kaya mendadak. Daripada fokus buat cari jalan keluar dari kemiskinan yang lebih berkelanjutan, mereka malah milih nyari jalan pintas. Jadi ada peran media juga dalam bikin orang miskin tetap merasa mereka di bawah, sementara orang kaya jadi panutan. Oke, setelah semua penjelasan tadi, mungkin ada yang mikir, emang iya kemiskinan sengaja dipertahankan? Ini pertanyaan yang besar dan gak gampang dijawab. Ada yang bilang ini cuma teori konspirasi, tapi ada juga yang percaya kalau emang ada pihak-pihak yang sengaja bikin sistem ini biar mereka terus untung. Gue nggak bilang semua ini sepenuhnya konspirasi, tapi kita nggak bisa tutup mata sama kenyataan kalau sistem yang ada sekarang memang ngasih ruang buat kesenjangan ini terus ada. Bisa jadi ini bukan sekedar niat jahat, tapi lebih ke efek dari sistem yang udah lama berjalan dan susah buat diubah begitu aja. Akhirnya, ini tuh balik lagi ke perspektif lo masing-masing.
Tapi buat gua, kita harus mulai kritis soal apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Dan jangan langsung percaya kalau sistem yang ada sekarang pasti benar atau adil. Nah, itu tadi adalah pembahasan panjang tentang gimana kemiskinan mungkin aja dibuat dan dipertahankan secara sistematis. Terlepas dari lo percaya ini konspirasi atau enggak, yang pasti ada banyak hal di dunia ini yang gak sepenuhnya adil. Dan kita harus sadar kalau kadang yang kita anggap takdir itu sebenarnya hasil dari keputusan-keputusan sistemik yang mungkin gak selalu kelihatan. Gue mau dengar pendapat lo semua, apakah lo setuju kalau kemiskinan ini sengaja diciptakan atau dipertahankan? Atau mungkin lo punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi. Well, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.